DPR itu dalam menentukan gaji, kemudian dalam menentukan tunjangan maupun dana-dana yang lain, itu basisnya apa? Nah itu saya kira sampai sekarang belum ada penjelasan. Ya. Sebetulnya orang dipilih sebagai perwakilan, itu kan mewakili kelompoknya gitu ya. Mewakili kelompoknya, dia bisa jadi dari kelompok petani dan masih bekerja sebagai profesi yang sebelumnya. Itu filosofinya. Oke, kembali lagi di Parlemen Watch Podcast. Saya Arif Adiputro dari peneliti Indonesia Parliamentary Center. Kali ini ya, podcast kali ini nih kita yang biasanya sama pemantau, yang biasanya kita ngundang narasumber dari luar. Kali ini kita akan wawancara atau ngobrol lah ya, bahasanya ngobrol langsung dengan Direktur IPC Indonesia Parliamentary Center yang selama ini belum mau gitu kita ajak podcast kali ini gitu ya, kita paksa-paksa. Dan di sebelah saya ada Mas Ahmad Hanafi. Halo Mas, apa kabar? Sehat? Sibuk apa Mas sekarang? Kok kayak nggak pernah kelihatan gitu ya? Atau lagi sibuk di luar? Ya sibuk ngurusin IPC. Ya, jadi Mas Hanafi ini beberapa kali dengan banyak pertanyaan dari wartawan dan akhir-akhir ini rame soal tunjangan dan gaji DPR gitu kan. Yang menurut warga atau publik itu sangat tidak masuk akal gitu. Menurut Mas Hanafi sendiri, apakah dengan adanya tunjangan dan gaji DPR yang begitu fantastis ini sangat masuk akal, Mas? Ya, kalau kita lihat sekarang banyak kenaikan ya dari gaji, tunjangan, terus kemudian juga ada kenaikan uang reses, ada juga kenaikan. Oh iya, reses. Ya, ada dana Kundapil, kunjungan daerah pemilihan. Dana reses itu 700 juta, Kundapil itu sekitar 200-an juta gitu ya. Dari sebelumnya sekitar 60-an juta. Artinya memang DPR ini dapat fasilitas yang banyak. Nah, menurut pandangan saya, satu, DPR itu dalam menentukan gaji, kemudian dalam menentukan tunjangan maupun dana-dana yang lain, itu basisnya apa? Nah, itu saya kira sampai sekarang belum ada penjelasan kajian atau penjelasan yang jelas, sehingga memang yang dibutuhkan memang sekian gitu. Artinya kan DPR dalam hal ini menentukan besarannya tidak berbasis pada sesuatu yang jelas dan dapat diukur. Apakah itu jarak dari gedung DPR ke dapil, ataukah itu berdasarkan kebutuhan perkegiatan atau seperti apa. Nah, ini yang jadi persoalan kemudian publik mempertanyakan kenapa kemudian DPR harus naik. Nah, kalau kita lihat sebetulnya filosofi dari perkembangan kenapa DPR harus dibayar, itu kan kalau kita rujuk ke sejarahnya ya, sejarah pembentukan parlemen. Sebetulnya orang dipilih sebagai perwakilan, itu kan mewakili kelompoknya gitu ya. Mewakili kelompoknya, dia bisa jadi dari kelompok petani, dia bisa jadi dari kelompok buruh dan lain sebagainya. Jadi mereka itu mewakili kelompoknya dan masih bekerja sebagai profesi yang sebelumnya. Itu filosofinya. Kemudian ketika dia menjadi anggota DPR, dia masih juga menjalani profesi sebelumnya itu, entah itu sebagai buruh, sebagai petani ya. Nah itu kemudian yang membuat tuntutan-tuntutan kebijakan itu nggak bisa dipenuhi karena waktunya terbagi. Ya, oleh karena itu kemudian diputuskan bahwa DPR itu harus ada gajinya, para anggota parlemen itu harus ada gajinya, supaya penghidupannya dapat jaminan. Nah, ini kan jelas gitu ya. Jadi DPR itu sebagai satu profesi yang dituntut untuk meninggalkan profesi yang dia lainnya untuk bekerja secara penuh, secara profesional. Ada standar kerja dan ada standar hasil kerjanya seperti itu. Nah, ini persoalannya kan kemudian kalau DPR naik gaji, seharusnya kalau ini profesional, kinerjanya apa gitu, yang ingin dicapai apa,
kualitasnya seperti apa, kuantitasnya seperti apa dari pekerjaan itu. Apakah cukup kemudian ketika ada 3 fungsi ini ya, legislasi, pengawasan, penganggaran, kemudian dia ada representasi gitu ya, turun ke dapil. Nah, itu dirumuskannya seperti apa? Nah, yang kita lihat selama ini, kalau kita mau mengklaim bahwa DPR sekarang itu ingin menjadi lembaga yang profesional secara politik atau kelas politik tertentu, maka harus jelas standar-standar operasionalnya atau standar-standar profesionalitasnya gitu ya. Ketika bicara soal legislasi, apa ukuran keberhasilan legislasinya? Apakah jumlah RUU? Apakah dia jumlah orang yang diajak untuk bicara? Dan kualitas representasinya ya, keberimbangan proporsionalitasnya. Nah ini kan kemudian menimbulkan pertanyaan yang ini apakah ini proporsional atau tidak gitu ya. Sementara kalau kita lihat di acuan profesi-profesi pelayanan publik lainnya atau di domain publik yang lain seperti guru, kemudian ada ya kayak di tenaga kesehatan dan lain sebagainya, itu kalau dibandingkan itu jauh sekali itu jumlahnya dengan gaji anggota DPR. Tapi kalau kita lihat dari sisi profesionalnya, mereka lebih jelas gitu ya. Karena ada sertifikasi, kemudian misalnya jumlah waktu jam kerja dan lain sebagainya. Nah ini DPR, dia minta gaji naik, kita mau akses berapa kehadiran dia itu kita nggak tahu. Nah ini kan problematik, ini uang publik, Anda bekerja untuk publik, harus menunjukkan profesionalitasnya, kehadiran aja kita nggak bisa tahu, ya kan? Kehadiran baik itu di rapat paripurna, rapat komisi RDP, maupun rapat yang lain sebagainya. Itu terkait profesionalisme. Hal lain adalah yang menjadi pertanyaan kemudian buat DPR, ketika misalnya dulu waktu DPR GR ya tahun 1961 itu ada satu peraturan pemerintah yang mengatur mengenai gaji DPR ya, ketua, wakil ketua, anggota. Itu PP satu peraturan pemerintah nomor 209 tahun 1961 itu mengatur gaji pemerintah, mengatur gaji parlemen. Jadi PP nomor 29 tahun 1961 mengatur tentang gaji anggota DPR gotong royong. Di mana anggota DPR anggota DPR GR kalau dia mau dapat gaji itu harus hadir di atas 50% kehadirannya dari seluruh rapat-rapat yang seharusnya dia hadiri gitu ya. Di bawah 50% itu dia cuma dapat gaji 50%. Di mana waktu itu gajinya untuk ketua itu 6.000, wakil 4.500, anggota 3.500. Ya, harga beras waktu itu cuma 5 rupiah per liter. Jadi kalau diperbandingkan juga cukup tinggi waktu itu. Nah, kalau dia nggak hadir sama sekali, itu nggak dapat gaji gitu ya. Jadi diukur dengan kualitas dan komitmen kinerja dia. Artinya kan waktu itu sudah ada kesadaran bahwa DPR itu profesional, harus profesional. Bekerja sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Kalau nggak memenuhi ya nggak dapat gaji kan seperti itu. Nah, ini yang kemudian tidak dilanjutkan ketika masa reformasi. Jadi dalam tahun 1961 itu sudah ada ketentuan ketika DPR hadir di bawah 50%, itu gajinya cuma 50%. Tapi kalau dia tidak hadir sama sekali, maka dia tidak mendapatkan gaji sama sekali. Nah, di tahun 2000, Undang-Undang MD 3 tahun 2009 dan 2014, itu muncul kesadaran bahwa DPR harus bisa menentukan dirinya sendiri, termasuk soal anggaran. Nah, dari situlah kemudian Sekjen DPR atau pimpinan DPR itu bisa memberikan usulan untuk
anggaran buat diri mereka sendiri. Tentu ada peraturan perundang-undang yang berlaku yang harus diikuti. Nah, dari situ kemudian kita jadi bertanya, DPR menentukan gaji besarannya untuk diri mereka sendiri, ditentukan oleh diri mereka sendiri. Artinya kan posisi ini mengandung konflik kepentingan yang besar. Makanya kemudian ini sangat rawan gitu ya untuk disalahgunakan, atau sangat rawan dia menentukan sesuai dirinya sendiri gitu ya, sesuai yang mereka mau tanpa ada review atau evaluasi dari lembaga-lembaga luar gitu ya. Nah, ini yang jadi persoalan yang harus disadari oleh DPR. Anda menentukan gaji Anda sendiri tanpa harus berkonsultasi dengan siapapun gitu ya. Paling banter tahun 2015 itu pernah Menteri Keuangan menolak atau membatasi tunjangan yang diberikan untuk anggota DPR gitu ya. Nah, saya kira ini yang jadi persoalan. Kalau di negara-negara lain itu gaji anggota DPR itu ada yang otoritas independen yang mereview dan menentukan bahwa gaji Anda layak dibayar segini, Anda layak dibayar segitu, dapat tunjangan segini dan segitu gitu ya. Misalnya di Inggris, UK itu ada Independent Parliament Standard Authority. Itu apa? Maksudnya di luar parlemen atau? Ya, dia lembaga yang dibentuk di luar parlemen, semacam panel gitu, untuk mereview sebetulnya kebutuhan anggota DPR itu seperti apa gitu ya. Tapi itu nggak di bawah ministry ya? Maksudnya nggak di bawah kementerian? Enggak, bukan. Terus kemudian misalnya yang ada di New Zealand itu ada Authority Remuneration Authority. Jadi memang ada lembaga-lembaga yang mereview dari kebutuhan anggota DPR itu sebetulnya yang dipenuhi itu apa. Dari situ kan kemudian ada yang namanya gaji, ada yang namanya tunjangan, ini biasanya jadi satu, untuk menjamin penghidupan anggota DPR. Dan yang satu lagi yang namanya biaya untuk bisnis parlemen. Bisnis parlemen itu ya turun ke dapil, turun ke konstituen, dan kegiatan-kegiatan lain, kunjungan kerja, kunjungan luar negeri, itu urusan-urusan yang terkait dengan parlemen. Nah, itu dibedakan. Memang kalau untuk gaji dan tunjangan itu tetap. Tapi kalau untuk urusan-urusan parlemen, bisnis parlemen, ini bisa naik, bisa turun. Kebutuhannya berbeda, nggak bisa kemudian diambil pukul rata, semuanya sama, atau setiap anggota DPR sama. Karena ada anggota DPR yang rumahnya jauh, seperti yang dari Papua atau Indonesia Timur, sehingga membutuhkan biaya yang lebih besar dibanding yang ada di Jawa misalnya. Nah, keberadaan lembaga independen ini kan penting, jadi bisa merasionalisasikan bahwa kalau DPR mau profesional, itu ada standar kerjanya dan standar apa yang diperoleh dia. Nah, kalau kita nggak ada penentuan dari badan-badan kayak gitu, bahkan mereka kan klaimnya dari Kementerian Keuangan kan. Iya, kalau kita mau mengklaim bahwa pengen gaji profesional, tapi kinerjanya nggak mau diatur secara profesional. Nah, inilah yang menjadi persoalan, karena kemudian semua kinerja DPR harusnya bisa diikuti, diakses oleh publik. Nah, kita mau dapat draft rancangan undang-undang, dokumennya aja setengah mati. Harus dilempar ke sono kemari. Oke Mas, tadi kan menarik tuh Mas Hanafi menyebut ada beberapa poin. Sebenarnya dengan kenaikan tunjangan rumah itu tidak hanya membuat warga jadi bertanya-tanya, tapi ada hal lain sebenarnya yang naik gitu. Salah satunya reses, kemudian tunjangan dapil dan sebagainya gitu. Selain itu juga tadi Mas Hanafi bilang penentuan harga ini atau penentuan gaji ini itu nggak ada aturan atau indikator yang ditentukan oleh institusi di luar parlemen gitu. Salah satunya tadi mention ada dua negara ya, New Zealand sama UK ya, Inggris. Nah, ini ada evidence base-nya lah kurang lebihnya. Nah, menurut pemantauan Mas Hanafi atau IPC ya selama ini gitu,
apakah ada ketidakefisienan dalam hal menentukan atau dalam hal menentukan harga di tunjangan reses, kunjungan dapil dan sebagainya. Dan mungkin Mas Hanafi bisa jelaskan reses ini mereka ini biasanya berapa kali gitu ya. Kemudian kunjungan dapil itu berapa kali gitu. Kalau dihitung apakah hitungannya lamsam gitu atau seperti apa gitu Mas? Gelondongan ya bahasa sederhananya gitu. Ya, kalau kita mau bicara efektivitas agak sulit karena tidak ada transparansi di sana. Baik transparansi ketika perencanaan maupun transparansi di laporan. Kalau kita lihat di parlemen negara lain ketika membuka websitenya, lihat link anggota DPR, itu jelas. Setiap anggota DPR itu laporannya jelas habis berapa untuk kebutuhan apa. Dan semuanya bisa di-track dengan baik. Kalau di kita itu agak susah gitu, karena semuanya lamsam dan tidak ada mekanisme yang menunjukkan profesionalisme itu tadi. Kalau misalnya dia mau reses, itu alurnya seperti apa supaya publik bisa ngikutin. Kalau sudah selesai, laporannya seperti apa. Aspirasi yang dikumpulkan itu apa saja gitu, dan dari aspirasi itu kira-kira yang berhasil diperjuangkan itu yang mana gitu. Ya. Nah itu saya kira kita masih kesulitan untuk menentukan efektivitas dan lain sebagainya. Soal bagaimana kemudian apakah dana reses di daerah pemilihan itu digunakan secara efektif atau tidak, tentu itu sangat relatif, bergantung kepada anggota DPR-nya mempersiapkan di daerah pemilihan. Dengan tim yang bagus tentu dana sebesar itu sangat leluasa. Tapi kan untuk anggota DPR yang lain kita tidak tahu. Artinya memang tidak ada standar gitu ya. Tidak ada standar dan tidak ada transparansi untuk mereview, publik dapat mereview dan evaluasi itu semua gitu. Ada ini nggak sih Mas, kiat-kiat atau mungkin Mas Hanafi sudah punya gambaran struktur tunjangan gaji yang harus DPR dapatkan itu minimal ada sisi akuntabilitasnya harus ngapain nih? Misalkan dengan tunjangan sekian ratus juta nih ya. Ini kan kalau kita baca di Kompas, DPR itu tiap anggota dapat 300 sekian juta gitu. Nah, ini penentuan harga kayak gini tuh, tunjangan seperti ini harapan cara kiat-kiatnya itu seperti apa supaya publik itu ya make sense kalau DPR dengan tunjangan sekian karena kerjanya bebannya sekian gitu. Apakah ada formulasinya gitu, Mas? Ya, kita tentu masih mempelajari itu ya. Tapi saya kira begini, anggota DPR dalam menentukan atau bagaimana gaji anggota DPR ditentukan, itu harus jelas indikatornya gitu. Dia membutuhkan untuk standar penghidupan yang layak. Dia membutuhkan untuk supaya perjalanan dia selama pekerjaan itu tidak memikirkan lagi supaya bisa full 100% gitu ya. Dia tidak memikirkan akomodasi, tempat tinggal dan lain sebagainya. Nah, ini saya kira sesuatu yang bisa diukur dan di luar itu, di luar DPR itu sudah banyak standar soal itu. Tinggal disepakati saja. Misalnya UMR itu kan basisnya dari standar kehidupan itu kan. Nah, tapi ya kita nggak fair juga kalau misalnya DPR itu diukur berdasarkan standar UMR, kan nggak fair juga, terlalu kecil karena kerjaan dia bisa jadi 24 jam atau 7 hari dalam seminggu. Nah, saya kira ada, di luar itu ada, di luar gedung DPR itu banyak untuk menentukan standar itu. Tapi apakah mau digunakan atau tidak, termasuk standar pelaporannya. Secara kelembagaan dia mau membangun kinerja, indikatornya apa saja. Kalau legislasi apakah cukup dengan jumlah RUU? Ya, apalagi yang dihasilkan setahun paling cuma berapa RUU. Ya, dia mungkin menyelesaikan RUU, tapi apakah RUU ketika sudah disahkan terus digugat ke MK, itu adalah keberhasilan? Artinya kan ada kegagalan yang lain soal representasinya, soal partisipasi publiknya, akuntabilitasnya, dan lain sebagainya. Nah, ini kan dirumuskan dalam sejumlah indikator. Apakah ketika anggota DPR berbicara soal pengawasan itu ditindaklanjuti atau tidak,
itu sampai sejauh mana DPR mengindikasikan keberhasilan pengawasannya. Dia berhasil kalau misalnya PP langsung keluar dari 3 kali pengawasan, itu berhasil. Atau ada perubahan alokasi anggaran dan lain sebagainya, itu bisa dikatakan berhasil. Nah itu semua kan publik perlu tahu. Kita tuh sebagian besar tuh nggak tahu apa yang dilakukan oleh DPR. Artinya struktur gajinya itu harusnya mengacu pada kayak tadi yang Mas Hanafi sebutkan. Di peraturan-peraturan DPR sebelumnya itu kan DPR nggak menentukan sendiri kan? Iya. Ya kan? Ya. Maksudnya ada indikator-indikatornya yang disesuaikan dengan keadaan sekarang. Misalkan harga kemarin kan temuannya ada harga untuk tunjangan beras itu cuma berapa ribu rupiah gitu. Itu kan nggak masuk akal gitu. Nah sebenarnya ada beberapa hal yang menurut kita di IPC itu hal yang janggal gitu. Kayak kemarin penjelasan Pak Adis Kadir, Wakil Ketua DPR, masa kos-kosan 78 juta per bulan kan di mana gitu, itu kan mahal banget. Artinya ada ketimpangan data gitu yang diterima oleh Wakil Ketua DPR kita gitu. Nah, menurut Mas Hanafi dengan temuan-temuan yang tadi yang disampaikan, apakah kita perlu kembali sistem penggajiannya ke peraturan yang sebelumnya? Ya, saya kira kita perlu evaluasi dulu ya bagaimana DPR menaikkan gajinya, dan saya kira cukup serius gitu ya, bisa dilakukan oleh pemerintah ataupun DPR membentuk panel untuk mereview supaya gaji DPR itu proporsional. Proporsional artinya dalam arti tugas dia untuk representasi dan profesionalisme. Nah itu mesti seimbang, itu proporsional. Jadi tidak bisa menentukan gaji berdasarkan perspektif dari anggota DPR sendiri. Itu namanya konflik kepentingan. Nah kita tahu bahwa anggota DPR itu ya punya dia untuk duduk di situ kan mengeluarkan dana kampanye. Kemudian dana kampanye yang cukup besar ya. Partai juga ada tuntutan untuk iuran dan lain sebagainya. Itu urusan lain gitu. Tapi secara proporsional berdasarkan kebutuhan kerja, berdasarkan tuntutan tugas, itu apa gitu. Nah itu kan kita mesti dirumuskan dengan baik. Ya, selain itu Mas, mungkin Mas Hanafi bisa menjelaskan sedikit Mas soal kira-kira di parlemen yang nggak jauh lah, mungkin kayak UK ini kan karena parlementer, New Zealand parlementer gitu. Yang model-model sistem presidensil di negara-negara lain soal penggajian dan tunjangan DPR, apakah ada mekanisme accountability-nya gitu Mas? Kayak di US mungkin atau di mana gitu? Sementara ini yang baru dapat 2 itu sih, baru dapat contoh ya. Tapi itu contoh yang baik, bisa diterapkan baik di parlementer maupun presidensil. Soal lembaga independen untuk mereview gaji parlemen supaya tidak terjadi skandal. Di UK itu kan pernah terjadi skandal, beberapa anggota DPR itu menyalahgunakan kewenangannya untuk mengambil dana anggaran gitu ya, untuk mengambil anggaran dimasukkan ke parlemen bisnis itu tadi. Nah itu jadi temuan, geger ke publik. Nah baru kemudian dibentuk IPSA itu tadi. Artinya ada temuan ya? Iya. Ya, Mas Hanafi tadi sudah menjelaskan beberapa poin dari mulai pencontohan dari berbagai negara, kemudian struktur gaji dan tunjangan yang harus proporsional dan sebagainya. Nah, gini Mas, apakah parlemen kita itu cocok Mas digaji sekian ratus juta Mas? Belum ya? Kenapa Mas? Karena kita tidak bisa melihat kinerjanya secara proporsional ya, sesuai dengan gaji mereka. Artinya cuman ya kita nggak tahu hasilnya apa yang diukur kan. Kayak misalnya mereka merencanakan prolegnas ratusan undang-undang gitu. Tapi yang dihasilkan cuman berapa kan? Iya. Kayak gitu ya salah satunya. Ya salah satu indikatornya seperti itu. Kemudian ketidakberanian DPR untuk mempublikasikan kinerja dia, baik dalam proses maupun hasilnya. Tingkat kehadiran misalnya, tingkat keaktifan di daerah pemilihan,
kemudian frekuensi berbicara, baik itu di dalam gedung DPR maupun di luar gedung DPR, kemudian kepatuhan terhadap peraturan, menghindari kode etik ya, menghindari pelanggaran kode etik. Nah itu saya kira untuk gaji seperti itu harus di profesional itu ya, orang gaji segitu itu kan orang benar-benar profesional gitu ya sebulan. Nah kalau kita lihat misalnya beberapa respon dari anggota DPR ketika dikritik publik terus bikin acara sendiri di dalam gedung itu kan saya kira nggak pantas gitu ya, rakyat yang diwakilinya itu diperlakukan seperti itu. Iya, apalagi respon-responnya nggak mengenakan ya soal kritik dari publik. Nah nih Mas, soal solusi ke depan nih Mas untuk parlemen di Indonesia, khususnya DPR ya, karena semua sekarang menyorot ke DPR dari mulai kinerjanya, apalagi yang sekarang tunjangan gaji dan sebagainya. Supaya citra DPR ini lebih naik lagi gitu Mas. Solusinya apa? Itu satu. Yang kedua Mas, apakah dampak dari tunjangan gaji dan sebagainya ini implikasi utamanya adalah mereka ini kan pemilu mengeluarkan uang banyak gitu. Mahal, dia kampanye dan sebagainya, nggak cukup sedikit gitu. Apakah ini adalah salah satu cara untuk mereka balik modal dan sebagainya gitu? Ya, pertama kalau untuk membalikkan citra DPR itu harus secara sistemik ya, tidak bisa secara kasuistis seperti itu ya. Secara sistem DPR harus bisa menunjukkan dan berani tampil ketika menjalankan tugas-tugasnya gitu ya. Kemudian juga DPR ini kan ngatur banyak orang, ngatur banyak orang, semuanya pengen bicara. Nah, tunjuklah satu speaker of the house gitu ya, satu juru bicara yang bisa menjelaskan secara clear setiap kebijakan, rencana kebijakan atau apapun gitu. Dasko belum cukup Mas. Saya kira butuhnya juru bicara itu kan, itu supaya dia berdiri di atas semua partai, gitu kan. Jadi, tapi Dasko kan kayak gitu Mas. Yang disampaikan itu objektif, berdiri di atas semua partai. Nah, kalau belajar dari negara-negara yang lain, ketika menunjuk juru bicara, itu ya dia berdiri di atas semua golongan, menyampaikan informasi secara objektif. Tapi katakanlah itu belum bisa dicapai ya, tapi setidaknya ada satu anggota atau pimpinan yang ditunjuk sebagai juru bicara untuk menjelaskan setiap kebijakan ataupun rencana kebijakan, ataupun hal-hal yang menjadi kritik publik secara clear. Ini kan nggak ada penjelasan apa nih, tiba-tiba dibatalkan. Tiba-tiba ada konferensi pers, tunjangan nggak jadi 5 tahun. Nah, seperti itu. Nah, ini kan seharusnya dijelaskan dulu gitu ya, dijelaskan dulu prosesnya kemarin seperti apa, dan hasilnya seperti ini gitu. Dan lebih baiknya memang sebelum membuat keputusan itu juga di perencanaan itu ada penjelasan rencana kebijakan. Karena DPR ini kan banyak orang, kemudian bagian-bagiannya banyak, bisa jadi ada sesuatu yang terlewat. Maka pimpinan itu mesti lebih aktif. Kalau dia sebagai speaker of the house ya, dia lebih aktif untuk menyampaikan sesuatu kepada masyarakat terkait keputusan-keputusan ataupun rencana-rencana gitu. Mas, emang bisa ya, misalkan dalam hal perencanaan nih, tunjangan DPR ini kan rencananya untuk 5 tahun. Terus tiba-tiba di tengah jalan, Mr. Dasko ini tiba-tiba ngumumin tunjangan rumah ini nggak sampai 5 tahun, cukup sampai bulan Oktober. Nah itu gimana Mas? Apakah nggak merubah anggaran lagi? Ini kan APBN baru diketok. Ya, apa yang disampaikan oleh Wakil Ketua itu, ya itu reaksi aja. Kita sebetulnya kita tunggu kan surat keputusannya mana. Surat ya peraturan atau ya pokoknya apalah ya bentuknya. Ya, keputusannya mana dan ditunjukkan kepada kita bahwa memang DPR nggak jadi
dapat tunjangan perumahan dan lain sebagainya gitu ya. Itu harus bisa ditunjukkan. Kemudian juga kalau terkait dengan anggaran, siklus anggaran, nah kan kita ada APBN perubahan dan sebagainya. Itu bukan hal sulit sih kalau di sistem pemerintahan. Berarti mudah aja ya untuk merubah itu ya. Tapi yang paling penting adalah akuntability-nya soal keputusan DPR atau apa ya terkait dengan bahwa tunjangan rumah ini nggak jadi sampai Oktober gitu. Iya, 2025 ya. Nah harus ada putusannya. Nah terakhir Mas, kita sudah tahu lah bahwa tunjangan gaji DPR ini naik hampir 50% gitu. Nah, menurut Mas Hanafi gitu, fenomena-fenomena ini sebenarnya apa sih yang membuat DPR mau dia ingin menaikkan gajinya sendiri dan sebagainya gitu, Mas? Ya, ini ada kaitannya dengan biaya kampanye sih dan biaya politik saya kira gitu ya. Sehingga yang muncul di perasaan bersama di antara anggota DPR itu bagaimana mengembalikan, salah satunya ya, bagaimana mengembalikan dana kampanye itu. Agak riskan kalau misalnya anggota DPR menggunakan gajinya untuk misalnya menutupi dana kampanye pada pemilu 2024 kemarin gitu ya. Itu saya kira tidak tepat gitu, seperti itu ya. Oke, Anda berkampanye mengeluarkan duit boleh, dan itu ada aturannya tersendiri soal dana kampanye gitu ya. Tapi saya kira membebankan itu kepada APBN yang ditanggung oleh rakyat dari pajak rakyat itu saya kira nggak pas. Nggak make sense lah ya. Nggak make sense, nggak masuk akal gitu ya. Iya. Ya kalau mau kepilih ya selain mengeluarkan dana kampanye, ya rajin-rajinlah ke daerah pemilihan, rajin-rajinlah untuk mengelola konstituen, rajin-rajinlah untuk mendistribusikan program-program pemerintah yang ada di daerah pemilihan. Nah itu bagaimana kualitas atau bagaimana kecerdasan dari anggota DPR itu sendiri. Oke, artinya memang DPR kita ini belum begitu peduli gitu ya soal pemerataan, soal kesejahteraan. Artinya ini ketimpangannya cukup besar gitu, Mas. Kita lihat gaji DPR dengan Indonesia dengan berbagai negara itu hampir 12 kali lipatnya dengan orang biasa gajinya gitu. Padahal kalau kita lihat di parlemen-parlemen di sekitar negara di Indonesia itu di Australia, kemudian di Malaysia sama di Singapura itu gapnya nggak terlalu jauh gitu. Ya memang gaji DPR itu lebih besar, tapi gap dengan warga biasanya itu nggak jauh gitu. Paling sekitar 3-4 kali lipatnya gitu. Dibandingkan Indonesia yang hampir 12 kali lipat. Artinya memang ini jadi PR untuk parlemen kita. Dan mungkin itu saja kali ya Mas Hanafi ya. Oke. Sharing-sharingnya nanti ini nggak hanya edisi soal tunjangan dan gaji saja, tapi nanti kita akan ke depan akan membahas yang lebih substansial lagi terkait dengan yang dikerjakan oleh DPR. Sampai jumpa lagi di podcast Parlemen Watch podcast berikutnya. Bye-bye.